Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu dengan NIM 44432200051 dari kelas 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bisnis Kanvas dengan produk bakso ikan goreng. Di sini yang pertama itu ada KI Partner. Jadi KI Partner ini untuk si produknya itu menaruh seperti kayak produknya ditaruh di warung, di kantin kampus, di toko oleh-oleh sebagai bakso goreng. Nah, untuk kayak aktivitas ini, produknya itu dia kayak sebagai produk cemilan berbahan dasar ikan dan tepung, serta memasarkan melalui sosial media dan melalui secara langsung. Jadi, produk basareng tersebut bisa dijual secara lewat media sosial maupun lewat secara langsung. Jadi, secara tatap muka dengan menawarkan produk ini tuh dengan value tertentu. Nah, untuk value promotionnya itu kita secara langsung, misalkan kita value-nya itu dia itu sebagai cemilan loh, basreng ini tuh dapat dikonsumsi dengan tambahan makanan berkuah kayak bisa sebagai mie, bakso gitu. Jadi value dari basreng tersebut bisa jadi cemilan, bisa dijadiin tambahan topping di mie, di bakso. Tidak ada bahan pengawet juga, memiliki beberapa jenis varian, misalkan jenis varian pedas, gurih, asin, balado, jagung, dan lain-lain. Memiliki daya tahannya awet. Jadi basreng tersebut itu daya tahannya awet itu bukan berarti dia menggunakan pengawet ya. Jadi daya tahan awet itu karena basreng tersebut itu dikeringkan dan melalui proses-proses yang baik dan benar. Kemasannya juga bisa digunakan kembali atau ditutup kembali seperti kemasannya Ziplock, dan juga beberapa juga tidak menggunakan Ziplock. Bisa ada yang menggunakan Ziplock dan ada yang tidak menggunakan Ziplock, tergantung dari perusahaan tersebut mau menggunakan Ziplock atau tidak. Namun rata-rata menggunakan Ziplock plastik kemasannya. Peminatnya itu dia dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Jadi kalangan anak-anak itu misalkan dari usia SD gitu, 7 tahun, 8 tahun itu sebagai cemilan juga. Jadi sampai dewasa bahkan hingga orang tua kita juga dapat mengkonsumsinya. Untuk kayak resources-nya itu bahan bakunya itu sebagai dari ikan tenggiri. Terus alat pengolahannya itu dia memadai seperti penggorengan, penyaring, dan lain-lainnya itu sangat mudah dijangkau. Peminatnya tinggi dan memiliki varian rasa. Jadi dari kayak resources-nya itu dia ini banyak, memiliki varian rasa, peminat yang tinggi, jadi mudah gitu. Lanjut ke customer relationship. Jadi bagaimana nih customer itu dia lebih meminati. Jadi kita bisa mengadakan diskon kayak buy one get one, terus atau enggak kita misalkan minimal pembelian 5 bungkus itu bisa jadi diskon 10%, 5% gitu. Terus juga terjual di warung, minimarket, kios. Jadi basreng ini tuh banyak di mana-mana, ada di warung, di minimarket, dan mudah ditemui gitu. Salah satunya kayak misalnya di Indomaret juga ada, di Alfamart juga ada. Kalau misalkan basreng yang dari kalangan yang harganya lebih terjangkau itu juga bisa menggunakan sistem COD atau cash on delivery. Terus bisa dijumpai di e-commerce kayak Shopee, Lazada, TikTok, dan lain-lain. Itu gampang banget, tinggal ketik basreng itu bisa muncul berbagai varian, dari yang varian terjangkau hingga termahal itu menggunakan bahan baku yang lebih premium. Untuk channelsnya itu bisa melalui media sosial, bisa melalui browser untuk kita mengenalkan produk kita kepada customer. Browser e-commerce, nah seperti Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan lain-lain, Tokopedia. Nah bisa juga kita menggunakan website. Jadi kita bisa menggunakan website dengan cara share link website tersebut, atau kita mengiklankan di website, di Google, di mana gitu. Kalau yang melalui sosial media bisa menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram, menggunakan sosial media kita untuk share ke teman-teman kita bagaimana basreng yang kita jumpai itu bagus, baik gitu untuk dikonsumsi. Selanjutnya itu ada customer segment. Nah, customer segment itu gimana sih customer yang baik itu, buat customer yang seperti apa basreng ini?
bisa jadi pelajar dari pelajar SD, SMP, SMA, juga bisa mahasiswa hingga orang tua. Terus bisa juga sebagai pencipta rasa gurih dan pedas, pokoknya pencipta rasa-rasa yang gurih-gurih gitu, pedas. Jadi sebagai topping juga kan enak, jadi banyak gitu customer yang meminatinya. Terus penggemar bagi yang menyukai penyemil, jadi nyemilnya itu bisa kita gunakan kayak sebagai kita nonton sambil nyemil. Jadi untuk customernya itu bagus, itu basreng itu bagus sebagai customer yang segmen yang kita tuju. Selanjutnya itu ada cost cost strukturnya itu biaya produksinya, terus gaji karyawan, terus biaya peralatannya, biaya kemasan, biaya operasional seperti listrik, internet, kios, dan lain-lain. Kayak misalkan kita menggunakan listrik untuk pembuatan tepung, pembuatan baksonya, terus kita menggunakan internet, kios. Internet itu misalkan kita sebagai promosi nih, kita kan harus menggunakan internet, kuota data gitu untuk memberitahukan kepada customer kita itu sedang menjual basreng. Nah, bisa juga kita menggunakan kios. Jadi kita tokonya toko offline store gitu. Kita menjual berbagai macam bakso goreng. Ada biaya transportasi. Biaya transportasi ini kayak kita membeli produk, kita membeli bahan-bahan produksi itu menggunakan transportasi. Antara kita misalkan ngambil produksinya di daerah mana, kita kan membutuhkan transportasi, ataupun kita juga bisa mengantar kepada konsumen, itu juga membutuhkan transportasi. Untuk ada biaya marketing, jadi ada yang memberitahukan marketing untuk kita gimana nih tahap selanjutnya agar customer tertarik produk kita. Jadi ada suatu usaha biaya marketingnya. Yang terakhir itu ada revenue stream. Jadi untuk revenue stream itu sebagai revenue itu dia penjualannya basreng, terus pemasukan dan pengeluaran produksi, serta sebagai servis teknologi. Jadi sebagai penjualan basreng, pemasukan dan pengeluaran. Jadi harus ada nih data-data pemasukan dan pengeluaran produksi basreng, dari pemasukan berapa, keuntungan berapa, pengeluaran berapa, hingga laba ruginya. Dan servis teknologi. Jadi servis teknologi itu berarti ketika kita menggunakan alat-alatnya ada yang perlu diservis, entah itu dari blender, entah itu dari panci, wajan, dan lain-lain, itu juga ada memerlukan servis teknologi. Mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.